Informasi berikutnya pemirsa, Jumat kemarin komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi Mensrea. Pemanggilan Panji terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama. Ada blocking mas, boleh ditutup, maju lagi mas. Iya, di tengahnya Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi Mensrea. Pemanggilan Panji terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama yang dinilai pelapor dapat membuat gaduh serta menimbulkan perpecahan. Termasuk dari dari 5 laporan polisi dan 1 pengaduan. Jadi total kita gabungkan dalam pemanggilan untuk mengingat bahwa objek yang dilaporkan juga sama dalam kegiatan di Mensrea. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di Mensrea. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Dalam keterangannya, penasihat hukum Panji, Haris Azhar, menyebut petugas menunjukkan potongan video Panji dalam Mensrea saat pemeriksaan untuk menyelidiki terkait laporan yang diajukan kepada Panji. Ada 63 pertanyaan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan Mensrea. Dalam kasus ini, petugas akan terus mendalami sejumlah hal terkait laporan terhadap Panji Pragiwaksono. Selain Panji, polisi juga telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap 1 orang yang merupakan pembuka acara Mensrea. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengungkapkan gedung yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto untuk pusat lembaga-lembaga umat Islam berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Bangunan tersebut diketahui merupakan bekas gedung Kedutaan Besar Inggris. Yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya adalah Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Tamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt. Nah, gedung itu nanti akan dijadikan untuk kantor bersama antara Basnas, kemudian Badan Wakaf Indonesia, kemudian Majelis Ulama Indonesia, LPKH, dan instansi keumatan lain, supaya mereka tidak lagi terbebani overhead tiap bulan dan fokus untuk yang keempat. Dan ini kita sambut positif. Informasi lain pemirsa, pameran kerajinan tahunan terbesar Inacraft 2026 memasuki hari terakhir. Sambil berakhir pekan, Anda bisa mengunjungi pameran dan berburu karya para perajin yang unik. Sejak dibuka, arena pameran banyak dikunjungi masyarakat yang datang untuk membeli berbagai produk kerajinan mulai dari wastra, aksesori, perhiasan hingga produk dekorasi rumah berbasis kearifan lokal. Di hari terakhir ini, beragam kerajinan unik masih menarik minat pengunjung. Selama penyelenggaraannya, Inacraft 2026 menjadi ajang promosi sekaligus transaksi bagi para pengrajin dan pelaku UMKM, serta memperluas akses pasar produk kria Indonesia ke tingkat nasional maupun internasional. Penutupan Inacraft 2026 menandai berakhirnya rangkaian pameran kria yang tidak hanya mengangkat nilai budaya, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Dengan kunci bisa dan
Ya, bagaimana pameran kerajinan tangan berlangsung pada akhir pekan ini? Langsung saja kita bergabung dengan rekan Dilami Aulia di JICC. Selamat sore Dilami, kerajinan tangan apa saja yang paling banyak diminati oleh pengunjung di sana? Ya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Kalau berbicara kerajinan tangan, ada tas anyam, ada aksesoris, ada baju-baju juga. Nah, kalau di tempat saat ini saya menggambarkan, Anda akan memperlihatkan kepada Anda, ini adalah kerajinan tangan baju dari Sumatera Barat. Ini khas yang bagus ya. Bapak boleh saya pinjam untuk bajunya? Ini adalah baju khas dari Sumatera Barat. Ini seperti vest begitu ya, dan ini juga yang paling banyak diminati. Karena selain coraknya yang bagus, ini juga sangat kekinian. Jadi mungkin para Gen Z ini sangat menyukai ini Priska, terutama saya juga ya. Nah, gimana kalau kita berbincang langsung dengan pelaku dan juga ini Bapak dari Sumatera Barat begitu ya, dengan Pak siapa sebelumnya Pak? Dari Wahendra, Bu. Wahendra, ini berkaitan dengan produknya. Ini produk apa sih Pak, dan di Sumatera Barat ini produk apa yang dibawa? Jadi ini adalah bordir kerancang yang dibuat dari handmade, dari tangan pelaku-pelaku kreatif di Sumatera Barat yang sangat diganjengi oleh kaum muda dan Gen Z. Dan ini best seller di sini. Dan ini kita berharap nanti ini menjadi ikon di Sumatera Barat, bahwasanya bordir kerancang, kemudian ada batik-batik, kemudian juga ada tradisional motif yang ada di Sumatera Barat yang luar biasa. Pak, kalau untuk baju ini nih, vestnya bagus sekali. Harganya berapa Pak ini? Ya, harganya tidak terlalu mahal juga. Ya, ini sesuai dengan kantong-kantong anak-anak muda juga. Ada yang 300, ada yang 400. Dan pada hari ini kita dari pagi tadi sudah memberikan diskon besar-besaran untuk semua produk. Karena ini adalah hari terakhir dari Inacraft, kita berikan kepada masyarakat untuk menikmati belanja murah di stand-standnya Sumatera Barat. Oke, mungkin terakhir Pak, harapannya dengan Inacraft ini, terutama dari Sumatera Barat, yang datang jauh-jauh ke Jakarta. Ya, harapan kita di dalam Inacraft ini adalah terjalinnya komunikasi antara pelaku dengan buyer, kemudian investor, reseller yang ada di Jakarta dan Jabodetabek semuanya. Harapannya di next programnya mereka itu ada memiliki kerjasama untuk pemasaran. Tidak hanya sekedar menjual di stand, kemudian juga mereka bisa berkesinambungan memproduksi, memberikan yang terbaik buat masyarakat dan juga mengembangkan usahanya untuk pemasaran. Demikian. Baik Pak Hendra, terima kasih banyak. Izin ini bajunya saya titip kembali. Oke pemirsa. Nah, Priska, selain dari baju-baju dari Sumatera Barat, di sini juga ada dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, banyak kain-kain juga, kemudian tas-tas anyam, sangat menarik. Dan tadi juga disebutkan bahwa harganya ini sangat merakyat begitu ya, jauh dibandingkan harga pasaran, karena harga ini memang diberikan saat Inacraft 2026. Nah, kalau kami lihat ya Priska dan juga pemirsa ini, di belakang saya juga kebanyakan adalah ibu-ibu atau perempuan-perempuan, karena sesuai dengan tema Inacraft 2026, yaitu Exploring and Celebrating Womanpreneurship Inacraft. Nah, selain itu Priska, terakhir Inacraft ini bukan hanya sebagai ajang jual beli, tapi juga ajang memperkenalkan produk lokal Indonesia dari berbagai daerah ke kancah global. Priska. Ya, terima kasih rekan Dilami Aulia. Selamat bertugas kembali sambil jalan-jalan di akhir pekan.